Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di sini dalam acara praktik baik, berbagi praktik baik, disiplin positif. Selamat siang Pak Agus, Pak Yunindra, Pak Haryanto, Bu Agnes, dan teman-teman yang lainnya. Apa kabar siang ini? Baik, Baik. alhamdulillah. Oh ya, Bu Agun belum saya panggil tadi ya, Bu Agun. Sehat-sehat, Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Siang ini saya akan membagikan praktik baik tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah tahu tentang apa itu disiplin positif. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui, mungkin ini sebagai penyegaran mengingat kembali. Maaf, itu ada anak-anak di luar yang sedang berlatih untuk acara TVRI masuk sekolah. Jadi ada suara yang masuk mungkin nanti ya Bapak Ibu ya. Izin share untuk materi ya Bapak Ibu. Bu, moga-moga. Ya, capaian pembelajaran yang akan kita lakukan untuk siang ini itu ada 6 poin. Jadi nanti setelah belajar bersama, kita akan dapat menjelaskan tentang 6 poin ini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Lima posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu segitiga restitusi. Cukup banyak capaian yang akan kita pelajari untuk siang hari ini. Tujuannya itu untuk mencapai nanti anak-anak merdeka belajar. Nah, mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, poin pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Apa itu disiplin positif? Mari kita belajar bersama tentang disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika motivasi internal tidak ada, maka perlu pihak lain untuk mendisiplinkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
Apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, ras, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Pada kurikulum Merdeka sudah disarikan tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu menjadi 6 nilai karakter pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut ke poin yang kedua ya Bapak Ibu, tentang 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kalau anak didik kita, murid kita itu melakukan sebuah perilaku atau melakukan sebuah kesalahan, itu mereka punya motif. Nah, motivasi mereka berperilaku itu menurut Goosen ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan satu contoh siswa yang melakukan perbuatan dengan motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Silahkan Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh bisa raise hand. Mungkin saya bertanya Bu Warsi, Oh ya, Pak Agus silahkan. tidak untuk menjawab tadi memberikan contoh, tapi ini 3 motivasi perilaku manusia. Iya. Itu apakah perilaku yang baik atau yang kurang baik, Bu? Karena di sini tadi yang ditanyakan Bu Warsi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Terima kasih. Untuk 3 motivasi perilaku manusia di sini, yang pertama itu kan seseorang atau siswa kita itu melakukan tindakan itu motifnya karena menghindari hukuman. Itu bisa perilaku positif, tetapi dilakukannya itu karena dia tidak mau dihukum. Begitu Pak Agus? Oh ya, jadi mungkin contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya anak apa ya, contohnya karena
banyak yang anak itu mengeluarkan baju itu loh. Ya, Nah, salah satunya itu. Jadi kalau itu nanti sebenarnya mereka itu pinginnya dikeluarkan mm-mm. karena ketidaknyamanan nanti di apa itu ya Dihukum. dihukum secara lisan atau mungkin ditegur. Nah, itu kan jadi akhirnya dimasukkan gitu Bu. Contohnya Ya, di situ. ya, ya. Contoh yang bagus Pak Agus. Ya, Em, anak-anak melakukan tindakan seperti memasukkan baju itu karena biar tidak dihukum gitu ya. Contohnya salah satunya seperti itu. Kemudian ada yang beberapa kemarin itu anak-anak yang eh, menggunakan seragam lengkap itu bukan karena mereka sadar, tetapi karena mereka takut untuk dihukum oleh Pak Lukas saat upacara bendera hari Senin itu. Itu motif yang pertama. Kemudian motif yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk nomor 1 dan nomor 2, motifnya itu dari eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Motif yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tingkatannya satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini siswa atau orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya biar dikomentari bagus oleh gurunya, biar dapat hadiah. Kalau di pelajaran ekonomi biar mendapatkan permen. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting atau mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, itu tadi yang nomor 1 dan 2, itu motivasinya dari eksternal diri kita. Kemudian yang ketiga itu motifnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Contohnya adalah misalnya anak murid itu belajar dengan tekun itu biar untuk meningkatkan kemampuan mereka, bukan karena ingin mendapatkan nilai. Nah, dari ketiga contoh, dari tiga motivasi. Dari tiga motivasi ini, itu motivasi internal itu yang akan bertahan lama. Sampai dengan poin kedua ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya belum ada ya. Hanya lagi Bu, Oh ya, silakan Pak Agus. yang tadi Bu Arsi menyimpulkan untuk poin ketiga tadi, Ya, bukan apa tadi? Poin internal yang akan bertahan. iya akan bertahan. Bisa dijelaskan? Oh ya, untuk motivasi yang pertama dan kedua itu tadi kan motivasinya itu dari luar diri kita. Itu kalau yang memberikan hadiah, memberikan pujian itu tidak ada, itu biasanya anak menjadi tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau motifnya itu adalah nilai-nilai kebaikan dari diri kita, maka meskipun tidak ada orang lain
yang memotivasi, kita tetap akan melakukan kebaikan. Begitu Pak Agus. Sudah lebih jelas Pak Agus? Ya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar sesuai dengan keadaan nyata. Kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas yang sudah ada selama ini? Mungkin itu yang ada di benak Bapak Ibu ya. Kenapa kok keyakinan kelas? Kalau selama ini yang sudah ada di kelas itu kan peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Karena untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, untuk sesi ini, mari kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu, nanti akan saya share link di chat ya. Bapak Ibu silahkan tulis satu peraturan kelas jika tujuan yang akan kita tuju di kelas ini adalah kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. Paham Bapak Ibu tugasnya? Dan itu tidak harus positif ya. Ya. Jadi Kan kalau peraturan jadi begini Pak Yun, pura-puranya ini saya guru, kemudian Bapak Ibu guru adalah murid. Tujuan dari kelas kita ini adalah akan membuat kelas bersih, rapi, nyaman. Nah, kita membuat peraturan kelas bersama. Bapak Ibu silahkan mengisi. Setiap Bapak Ibu guru bisa menuliskan satu atau lebih tentang peraturan kelas menurut Bapak Ibu ya. Di chat atau di link, Bu? Sebentar. Ini di link chat ya. Link chat. Nggak ada linknya ya Bapak Ibu? ya, Silakan untuk menuliskan dengan sticky note warna pink.
Need akses, Bu. Ya, Butuh akses. butuh akses. Nggih, sebentar. Bentar. Editor sudah. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah ada masuk. Setiap siswa yang tidak piket didenda 2.000 K. Uang denda untuk keperluan kelas. Ya, ini dari Bu Penny ya. Dari siapa ini? Ya, bagus. Ini peraturan kelas yang pertama. Dari ngarepe Bu Penny, Bu. Oh, dari depannya Bu Penny. Ya. Pakai sticky note warna pink, Bu. Bu Aton, biasanya banyak peraturan itu. Yang kedua, dilarang membuang sampah di laci dan di bawah meja. Ya. Ayo, siapa lagi? Baru 2 ini yang masuk. Sepi, Pak Yun nyanyi, Bu Aton. Sambil menunggu temannya untuk membuat peraturan kelas, Bu Atun boleh sambil nyanyi, Bu Atun. Ya, masuk lagi satu ini. Siswa yang membuang sampah sembarangan mendapat hukuman tanggung jawab membersihkan kelas dalam 1 hari itu. Ya, kok pakai kuning ini, Pak? Tidak apa-apa, tapi ya sampahnya sendiri dibawa pulang menuju sekolah Yero Sampah. Oke, bagus. Ini saya pengen sekali seperti ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen enggak sekolah Yero Sampah itu? Kayaknya nanti kalau benar-benar bisa diterapkan sekolah Yero Sampah itu, sekolah kita akan kedatangan tamu banyak sekali. Kayak yang desa terbersih di Indonesia itu yang ada di Bali itu.
Kalau nulis itu tadi nggak paham ya materinya. Disuruh membuat Peraturan kelas buat tuh. kelas Buaton agar kelasnya bersih, rapi, indah, nyaman. Nah, buat satu peraturan kelas. Nggak materi apa sampah? Membuat kelas bersih, rapi, nyaman. Kira-kira peraturan kelasnya apa? Satu saja Buaton. Saya nulis sih Agnes. Ada yang nulis mau kayak ini. Ya, masuk lagi nih, sampahku tanggung jawabku. Bagus sekali. Pak Agus sama Bu Agnes, ini saya bertanya, ini kenapa saya kayaknya tidak bisa ikut berpartisipasi di Jambot ini ya? Nggak bisa ngewah-ngewah. Tadi itu pas 1, 2 itu bisa. Menata, membesarkan, mengecilkan gitu. Tapi setelah itu kok tidak bisa, kenapa ya? Apa saya salah klik gitu? Mungkin Bu, laptopnya apa ya? Gonku arang gue nulis ora iso. Heng, gonku heng ora iso nulis. Wis apa? Iki lho. Ndok layar Oh, iki iya. kentik-kentik sik warna Hah? tapi ora iso. Oh, nggih. Ya, ya udah cukup. Ini sudah ada 5 yang masuk. Ya. Ya, sudah ada 5 peraturan kelas ya. Setiap siswa bertanggung jawab hasil limbahnya dari pagi sampai sore. Oke, tambah 1 lagi, berarti ada 6. Ini ada 6 peraturan kelas. Kemudian, dari peraturan kelas ini, itu kita rubah menjadi kesepakatan kelas yang isinya itu nilai-nilai kebajikan universal. Tadi salah satu caranya adalah dengan kalimatnya itu positif. Kalau ini tadi setiap siswa yang tidak piket didenda 2.000K. Itu kan kalimatnya negatif ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini dirubah menjadi kalimat yang positif. Tidak ada kata tidak. Dengan sticky note hijau. Warna hijau ya. Ini saya kok nggak bisa anu ya. Coba diklik dulu, Bu. Bisa nggak? Apa yang diklik? Tadi itu saya itu klik anu hapus, mau hapus garis itu loh, ada garis di sampahnya sendiri dibawa pulang itu toh. Mau saya hapus, tapi setelah itu kok punya saya jadi hang nggak bisa apa-apa. Share apa aja, Bu? Share. Itu tempatnya Bu Waris sendiri soalnya di tempat saya nggak Ya, ada ya, Bu. ya. Oh, di tempatku. Ya, ya. Ya. Sekarang kita coba untuk membuat peraturan kelas ini menjadi kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Coba untuk setiap siswa yang tidak piket didenda 2.000K. Itu kira-kira kesepakatan kelas apa yang bisa kita rubah ke kesepakatan kelas itu? Kalimatnya jadi bagaimana? Setiap siswa yang tidak piket didenda 2.000K. Kalau sampahku tanggung jawabku itu sudah kesepakatan kelas itu. Terus dilarang membuang sampah di laci dan di bawah meja itu peraturan ya. Ini bisa kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Menjadi apa kira-kira Bapak Ibu?
yang dilarang membuang sampah di laci dan di bawah meja. Menjadi kalimat positif, Ya, itu sama dengan sampahku tanggung jawabku. Bu. ya, ya bisa Bu Penny. Bisa juga ini dirubah menjadi membuang sampah pada tempatnya, begitu ya Bapak Ibu? Atau menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Begitu Bapak Ibu cara bagaimana kita membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Sudah sedikit jadi tahu bagaimana cara membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, jadi kesimpulannya kata kerja dilarang itu kita minimalkan gitu ya Bu. Ya, kata negatif kita rubah menjadi kata positif. Kita membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Gitu, lanjut berarti sekarang saya stop untuk Jamboardnya ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan penguasaan. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Yang kelima itu kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang atau diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, dan sebagainya. Mau kok nyerah di foto Pak ya Allah. Siapa yang tidak tadi? Udah. Difoto dulu Bu Penny. Tadi ada siswanya. Ya, lanjutnya kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau untuk diterima. Kebutuhan ini, yang kedua kebutuhan bertahan hidup tadi yang pertama ya. Kemudian kebutuhan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian untuk kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain sebagainya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah berharga. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu untuk kebutuhan yang kedua. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu kebutuhan untuk diakui atau kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian lanjut kepada kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan ya Bapak Ibu, bila hidup tanpa kesenangan itu betapa menyedihkannya. Misalnya ada anak-anak di kelas yang bermain game, kemudian bercanda, tertawa. Nah, itu adalah salah satu dari contoh kebutuhan akan kesenangan. Itu tadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Jadi setiap orang, setiap manusia, termasuk murid-murid kita, itu melakukan sesuatu itu karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka berbuat, berperilaku itu ada alasannya. Nah, menurut Dr. William Glasser, itu kebutuhan-kebutuhan kelima kebutuhan ini yang menjadi dasar manusia itu untuk bertindak. Itu terus lanjut ke poin yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol
kita sebagai guru di sekolah yang menaungi anak-anak didik kita, itu kita ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, awas. Kalau tidak melakukan, saya hukum. Tidak akan saya beri nilai, dan lain sebagainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jarinya menunjuk-nunjuk gitu ya. Terlambat lagi. Push up gitu. Sepertinya di sekolah kita tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena hasil dari hukuman itu biasanya anak didik kita itu tidak akan sadar akan kesalahannya. Kecenderungan mereka akan malah menjadi marah, kemudian mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan kemudian digembuskan bannya atau digores dengan paku. Sepertinya di sekolah kita itu tidak ada Bapak Ibu guru yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan, contohnya seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu sudah memberitahu kamu? Bu, kasihan sama ibu. Kalian nggak kasihan po sama ibu, nanti ibu dimarahi oleh Pak Suprihatin loh. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang seperti itu nggak? Pak Agus? Ora, nggak ada, Bu. Benar, Bu. Ya, bagus. Ada. Ya. Ya, semoga yang nomor 1 dan 2 di sekolah kita sepertinya juga tidak ada ini. Nah, sekarang yang lanjut ke yang ketiga. Pembuat merasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih gitu ya. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contohnya misalnya begini, Agus, kamu itu bagaimana toh? Kamu sudah berjanji kan dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya kamu kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu itu benar-benar kecewa sekali loh. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Murid mungkin akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu guru itu ya. Mereka akan menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dengan perlakuan seperti itu, murid akan menjadi tertekan Bapak Ibu, seperti inilah yang tiba-tiba kemudian bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dampak dari
posisi orang dewasa atau guru yang melakukan perbaikan dengan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, itu ternyata di anak didik kita itu hasilnya tidak akan baik. Itu tadi yang kedua ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sekarang yang ketiga itu sebagai teman. Dulu sebelum belajar tentang disiplin positif, saya juga sering melakukan ini Bapak Ibu, sering memposisikan diri saya sebagai teman anak-anak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Hal negatif yang bisa terjadi kalau kita memposisikan sebagai teman, itu guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saat Bapak Ibu guru tidak ada, kemudian tidak membantu kepada murid, nah murid biasanya kemudian akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk semua guru. Jadi untuk guru-guru yang memperlakukan mereka sebagai teman, itu mereka akan berbuat, tetapi untuk guru yang lainnya, murid tidak akan melakukannya. Itu sisi jeleknya seperti itu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu tadi untuk posisi sebagai teman. Nah, untuk yang baiknya Bapak Ibu, itu posisi kita sebagai guru sebaiknya ada pada posisi yang keempat dan kelima, yaitu sebagai pemantau atau yang lebih bagus lagi itu sebagai manajer. Posisi guru sebagai pemantau, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, itu kita sangat bisa mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya pada posisi pemantau nada suara kita itu datar, kemudian tubuh formal. Pada posisi pemantau, hasil yang kita dapat pada murid, itu murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus
melakukan konsekuensi atas perilaku yang sudah mereka kerjakan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas atas konsekuensi yang harus diambil karena perilaku yang menyimpang. Itu untuk posisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu tadi 5 posisi kontrol diri. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya pengen mendengar suara Bapak Ibu ini di sini sepi sekali Bapak Ibu. Selamat siang Bu Badria. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu Arsih. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke poin terakhir ya. Poin yang ke-6. Coba Bu, kami bertanya Yaitu- sedikit. Oh iya, Pak Pre, silahkan Pak Pre. Mbak, Monggo. ya, di 5 posisi itu ya. Oke lah, misalnya kita sebagai ini tentunya anak sudah memahami benar ya tentang aturan-aturan yang ada. Ya. Yang juga di dalam diri anak itu sudah tumbuh, ya dia mau untuk merubah atau mentaati aturan-aturan yang ada. Contoh misalnya ada kalau di siswa kita itu kalau misalnya dia terlambat kemudian melanggar aturan dan lain sebagainya, ini jawabannya cuma iya atau ih dan lain sebagainya. Nah, apakah nanti kita bisa melakukan tadi dikatakan yang terbaik itu 4 dan 5. Kita bisa menggunakan misalnya untuk penghukum dan lain sebagainya yang tentunya harus kita lakukan di sekolah kita dengan menghadapi siswa-siswa yang belum tahu benar atau belum memahami akan tanggung jawabnya sebagai siswa. Ya, terima kasih Pak Pre atas pertanyaannya. Luar biasa. Saya akan mencoba menjawab ya. Sebetulnya Pak Pre itu sudah punya jawabannya ini sebagai ahli BK. Ini saya akan mencoba menjawab. Nanti kalau misalnya jawaban saya itu kurang memuaskan, nanti Bapak Ibu yang lain saya mohon untuk ikut berkontribusi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suprihatin. Ya, untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita memang berada pada posisi
pemantau atau manajer itu kalau menurut yang saya pelajari Pak Pre, itu dengan posisi kita pada pemantau dan manajer, kemudian kita ini melakukan perbaikan kepada siswa itu dengan segitiga restitusi, Pak Pre. Nah, apa itu segitiga restitusi? Itu ada pada poin yang ke-6 ini, Pak Pre. Jadi kita melakukan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu seperti yang ada pada tayangan berikut. Jadi ada 3 langkah yang akan kita lakukan untuk menghadapi permasalahan atau kesalahan yang dilakukan anak. Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu bisa dengan kita lakukan dengan ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti anak itu merasa tidak dihukum, tetapi merasa diorangkan karena ternyata anak melakukan kesalahan itu hal yang wajar gitu. Karena belum tahu atau karena yang lainnya. Jadi bisa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Itu langkah pertama untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, itu dengan validasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan kepada anak, sebetulnya kebutuhan apa yang sedang anak tersebut mau penuhi. Kalau tadi di atas dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak melakukan tindakan salah tersebut itu sebetulnya dalam rangka dia itu belum terpenuhi kebutuhan yang mana. Dengan bertanya misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya, kenapa Agus itu setiap pagi terlambat sekolah? Nah, itu kenapa alasannya ditanyakan. Kemudian setelah anak tersebut menjawab, bisa lanjut ditanyakan kembali, adakah cara yang lebih efektif misalnya untuk mendapatkan kebutuhan alasan anak tersebut terlambat itu misalnya karena tidak ada yang membangunkan atau apa gitu. Nah, itu ditanya apakah ada cara agar dia itu bisa bangun lebih pagi misalnya gitu. Cara-caranya apa saja. Kemudian yang ketiga, itu menanyakan tentang keyakinan. Nilai-nilai keyakinan yang sudah anak tersebut langgar. Yang sudah anak tersebut langgar karena melakukan kesalahan tersebut. Jadi nilai-nilai apa yang sudah dilanggar karena anak tersebut terlambat. Jadi biar dalam segitiga restitusi ini, kita sebagai manajer atau sebagai yang keempat tadi apa? Sebagai pemantau atau sebagai manajer, itu kita menanyakan kemudian biar anak tersebut yang menggali sendiri kesalahan mereka sendiri, kemudian anak tersebut yang menggali kesalahan sendiri, kemudian alasannya apa, kemudian nilai-nilai apa yang kemudian sudah mereka langgar. Dengan begitu, kita berharap kalau semuanya itu anak
memahami, kemudian anak yang menyadari, itu mereka akan kemudian sadar dan menjadi tidak mengulangi kesalahan lagi. Seperti itu Pak Pre, mungkin. Kan ya Bu ya. Ya, Berarti ini sangat tergantung pada apa siswa itu sendiri ya. ya. Kita nuntun Bapak. Jadi kita Oh ya. menuntun dengan pertanyaan pemantik gitu, biar anak itu kemudian sadar gitu. Ya, artinya menumbuhkan tanggung jawabnya terhadap anak itu sendiri gitu ya. Ya, iya betul sekali Pak Pre. Oke. Ya, Ya, terima kasih Bu. ya sama-sama Pak Pre. Terima kasih sudah hadir. Nah, itu tadi 6 poin yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga ke-6 poin tentang disiplin positif itu bisa menjadi sedikit tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu bisa lebih mendalami dengan belajar pada modul-modul yang kalau Bapak Ibu ingin memilikinya nanti akan saya share di grup. Sepertinya untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk bergabung bersama saya. Ya, terima kasih sekali. Saya cukupkan ya Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bu Terima kasih Bu Arsi. Arsi. Ya, keren. Terima kasih. Berasa kuliah dengan Recordingnya ditutup dokter. Pak Agus. Ilmu penggerak.